Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Rizaldi dengan NIM 69 2018 076. Saya Yenisi dengan NIM 69 2018 045. Saya Christian Adi Wijaya dengan NIM 69 2018 087. Makarun Salatiga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2019. Perusahaan ini termasuk ke dalam usaha home industry. Pemilik perusahaan ini melihat peluang yang sangat besar untuk menjual makarun di Salatiga karena jenis makanan ini masih sangat jarang dijumpai di kota ini. Setiap pre-order makarun Salatiga mampu menjual hingga kurang lebih 3.000 piece. Dalam aspek produk life cycle, makarun Salatiga berada pada tingkatan growth, namun sedang dalam tahap pertumbuhan lambat atau slow growth. Hal ini dikarenakan makarun Salatiga tidak membuka pre-order setiap bulan, meskipun jumlah penjualannya terbilang stabil. Makarun Salatiga juga ingin mengembangkan pemasaran dan promosinya. Secara demografis, target halayak sasaran dari Makarun Salatiga merupakan perempuan dan laki-laki dengan rentang usia 15-24 tahun, dengan pendidikan SMP sampai mahasiswa yang orang tuanya memiliki pendapatan sebesar Rp2.100.000 sampai Rp8.500.000 dengan standar ekonomi sosial menengah sampai menengah atas. USP dari Makarun Salatiga adalah menjaga kualitas produk dengan menggunakan 100% tepung almond yang diolah menjadi produk berbagai varian rasa dan bentuk yang lucu dengan harga yang murah. USP-nya adalah konsumen dapat merasakan kasih sayang dari orang terkasih yang dapat menjadi mood booster melalui produk makarun yang berbagai varian rasa. Value dari Makarun Salatiga adalah makanan premium dengan rasa yang nikmat, terbuat dari bahan terbaik dengan harga yang ramah di kantong. Positioning dari Makarun Salatiga adalah Makarun Salatiga menjual produk makarun yang berkualitas dengan harga yang murah dan bentuk karakter yang lucu, bervariasi rasa dan warna yang disukai kaum wanita mulai remaja hingga dewasa. Dari data yang telah kami kumpulkan dari Consumer Journey, dapat disimpulkan beberapa media yang dapat direalisasikan untuk strategi promosi yang akan dirancang selama 2 bulan ke depan adalah sosial media berupa Instagram, kemudian filter Instagram, kemudian merchandise dan packaging. Selanjutnya, untuk isu sosial yang kami gunakan masih terkait tentang kondisi pandemi yang bermula pada 2 Maret 2020. Kasus pertama COVID-19 muncul di Indonesia dan hingga saat ini kasus COVID-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan hilang atau selesai. Karena jumlah kasus masih belum menurun, sehingga memaksa banyak masyarakat yang harus melakukan semua aktivitas di rumah dan membatasi mobilitas untuk keluar rumah, sehingga muncul beberapa permasalahan yang timbul. Tapi dari berbagai masalah yang muncul, masalah tentang kesehatan mental cukup menarik perhatian kami. Masalah kesehatan mental yang dimaksud di sini adalah stres, di mana dampak yang disebabkan stres ini dapat mengganggu konsentrasi, kemudian mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu akan memicu depresi. Kemudian big idea yang akan diangkat untuk promosi Makarun Salatiga adalah mood naik dengan Makarun Salatiga, sehingga Makarun Salatiga dapat dikenal sebagai produk makanan ringan yang dapat dimakan untuk menjadi mood booster dalam aktivitas sehari-hari. Dan untuk mendukung big idea yang akan kami komunikasikan, kami menggunakan pendekatan rasional, pengandaian, dan emosional. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan dengan pertimbangan berdasarkan psikologi dari target konsumen yang selalu ingin tahu dan perlu bukti real, sehingga dapat meningkatkan sisi emosional kampanye terhadap audiens. Tahapan komunikasi. Di sini kami menggunakan tahapan komunikasi AIDA. Yang pertama ada awareness, di mana di tahapan ini kami akan mengenalkan Makarun Salatiga melalui filter Instagram untuk mencari perhatian dari calon konsumen, dan diharapkan dari filter tersebut dapat membangun promosi secara tidak langsung. Kemudian tahap kedua itu ada interest. Pada tahap ini kami akan menjalin komunikasi kepada calon konsumen dengan cara menggunakan fitur Instagram berupa Instagram Post. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga yaitu desire.
Pada tahap ini kami akan lebih memfokuskan postingan yang membuat calon konsumen menginginkan produk yang dijual. Dan untuk tahapan terakhir ada action. Pada tahapan ini kami mengukur keberhasilan dari tahapan-tahapan sebelumnya melalui data penjualan produk. Untuk mengukur jumlah konsumen tetap, kami mengadakan event giveaway. Above the line atau ATL. Pada media ATL, kami akan menggunakan sosial media berupa Instagram feed dan filter Instagram. Feed Instagram akan berupa konten edukasi seputar makarun dan promosi seperti diskon, promo, dan giveaway. Oke, selanjutnya adalah Below the Line atau BTL. Kami menggunakan merchandise sebagai media BTL dan nantinya akan kami manfaatkan sebagai hadiah giveaway. Merchandise tersebut akan berupa stiker, masker, dan gantungan kunci. Selanjutnya adalah Through the Line atau TTL. TTL akan berupa unconventional media berupa packaging special edition yang akan diluncurkan di tanggal yang telah kami ketentukan. Dan ambient media berupa bangku makarun dan stop kontak dengan desain makarun yang akan ditempatkan pada food court Salatiga. Brand Activation. Brand Activation akan melibatkan langsung antara pelanggan dan penjual melalui booth yang kami rancang di daerah Selasar Kartini Salatiga. Tujuannya adalah untuk membangun ketertarikan konsumen secara langsung. Visual merchandising akan berupa website yang kami rancang untuk membantu mempermudah penjualan. Website akan memuat foto produk, varian produk, diskon, alamat, kontak, serta sosial media Makarun Salatiga dengan desain yang menarik pula pastinya.